diperkosa gitu, aku sempat nggak suka dengan papa. Ditelanjangin di pinggir jalan dengan kondisi rumah yang kami tidak tahu mau bayar listrik ini sama siapa, mau bayar air sama siapa. Selamat datang di channel Di Balik Jeruji, dan seperti biasa kita bakalan ngobrol santai bareng warga binaan di sini. Kita cari tahu tentang kisah hidupnya dan perjalanan hidupnya dia, karena pasti bakalan banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil dari kisahnya. Langsung aja kita sapa orangnya. Cal, apa kabar nih Cal? Baik Pak. Coba kenalin dulu siapa namanya nih, nama lengkap. Oke, nama saya Bisa Ricardo, biasa dipanggil Ical. Halo semuanya. Kasus apa kemarin Cal? Ya, kasus narkoboy. Ya begitulah, kasus narkoba. Apa jenis apa tuh? Narkoba jenis apa? Jenis sabu. Jenis sabu. Iya. Cal, kalau boleh nih kita kilas balik ke belakang ya, tentang perjalanan hidup kamu dulunya seperti apa, terus lahir dari keluarga yang bagaimana, dan tumbuh besar di lingkungan yang seperti apa, Cal? Boleh Pak, boleh banget. Oke, gimana ya? Aku mulainya di saat aku kecil aja Pak, atau di saat aku mulai nakal? Nakal Dari kecil bisa, dari kecil ya. dari kecil lanjut ke nakal. Aku udah nakal loh. Aku cuma sedikit suka bermain-main. Gini Pak, pada saat aku masih kecil, aku lahir dalam sebuah keluarga yang kurang harmonis, atau mungkin lebih awamnya orang bilang broken home ya. Broken home. Broken home. Ya, hubungan mama dengan papa itu cukup berat sih. Nah, aku 6 bersaudara. Aku punya kakak perempuan 1, habis itu aku, habis itu 3 perempuan lagi, habis itu adik saya laki-laki. Berarti mama sama papa ini divorce, cerai. Cerai, asli. Hmm. Bisa. Yang pertama pergi itu mama tinggalin kita. Habis itu udah nih. Umur berapa tuh, Cal? Mungkin di umur 8-9 tahun kali Pak, kalau nggak salah ingat aku. 8-9 tahun. Pokoknya 8-9-10 tahun gitu lah. Dimana pada saat itu mulai papa nyusul pergi juga, tinggalin kita, dan tinggal aku berenam bersaudara dengan nenek. Terpaksa kami pindah ke rumah nenek. Apa ya Pak? Dimana pada saat kami bingung, kami nggak tahu mau kemana. Keluarga juga seakan-akan kayak tutup mata, asli. Yang dimana pada saat seingat saya mereka akrab dengan mama dan papa pada saat mereka ada. Setelah mama sama papa tidak ada, kami itu kayak macam gak dilihat lagi. Mereka kayak gak kenal. Nah, tambah lebih parahnya lagi peninggalan nenek. Nenek meninggal, terus kakak saya pergi, tinggallah saya dan adik saya pergi. Berarti sisa kamu sendirian sama adik-adik kamu. Nenek meninggal di usia kamu berapa tuh? Mungkin 11-12 tahun kali Pak. 12 tahun. Mungkin bukan 11-12-13 tahun gitu. Baru masuk SMP. Iya, SMP. Manusia itu tidak sempurna. Jadi ada yang keluarganya baik-baik aja tapi diuji dengan anak. Ada yang keluarganya baik-baik aja sudah punya anak tapi diuji dengan ekonomi. Macam-macam kan. Manusia tuh ya ujiannya ya beda-beda. Iya. Ya. Coba Betul. kita kilas balik lagi setelah nenek meninggal. Setelah nenek meninggal, tiba-tiba papa muncul.
tapi tidak berselang berapa lama. Jadi kami merasa, papa muncul, papa datang lagi. Jadi kami merasa terlindungi lagi. Nah, di situ lebih sakitnya, Pak. Di mana pada saat kita berpikir, papa sudah muncul, ada lagi temani kami di subuh. Aku masih ingat banget itu di subuh hari, pagi-pagi buta, oh, papa pergi. Hmm, Pemikiran saya itu masih kecil, papa pergi kerja. pergi kerja. Iya, Ada bahasa terakhir nggak dari ada. Papa? Ada bahasa tapi mungkin aku tidak bisa keluarin karena kata-katanya kasar. Hmm. Dan sampai sekarang itu masih ngedadak di dada saya, Pak. Aku sempat nggak suka dengan papa. Mau dikatakan dendam sih sama papa dulu. Tapi setelah besar begini, enggak. Aku berpikir, ya, saya Lebih sudah bisa cukup nerima dewasa. ya. Saya sudah cukup dewasa untuk menetralisir rasa yang kemarin ada. Jadi setelah papa tidak ada, saya tinggalkan kami berlima di sebuah rumah peninggalan dari mama. Nah, tapi tidak tidak berselang berapa lama, Pak. Rumah tersebut itu dilelang sama papa. Dilelang sama Mama. Terus kalian tinggal di mana? Gitu. Kalian Setelah nggak ikut Mama. enggak, kami tidak tahu mama di mana. Terus yang ngelelang rumah ini maksudnya gimana? Pihak Tiba-tiba ketiga? pihak ketiga tiba-tiba datang. Kebetulan pihak ketiga tersebut keluarga juga. Oh, Tiba-tiba datang di rumah dengan kondisi rumah yang kami tidak tahu mau bayar listrik ini sama siapa, mau bayar air sama siapa. Tapi kebetulan itu air di rumah ada karena pakai sumur. Jadi aman aja masalah air. Listriknya yang tidak memadai karena sempat diputus, dicabut. Nah, pada saat itu aku kerjanya cuma mulung sampah doang, buangin sampah tetangga, buangin sampah tetangga. Terus pulang sekolah, sebelum sebelum ke sekolah biasa subuh subuh aku udah nih buangin sampah tetangga. Mungkin jaraknya sekitar sekilo lah dari rumah untuk buangin sampah. jadi kamu untuk bertahan hidup Untuk dari bertahan. situ Pada saat itu biasa dikasih uang 500 perak, Pak. 500 perak. 500 perak, kadang 200 perak dikasih. Hmm. Nah, akhirnya kalau setelah pulang sekolah, adik saya biasa perempuan bantuin jual kue tetangga. Aku biasa lanjut ngamen di lampu merah. Saya belum ngamen dulu sih Pak, masih zamannya lap-lap kaca mobil gitu. Heeh. Sampai pernah dapat insiden paling tiba-tiba kaca mobil itu orang dibuka dan aku diludahi. 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 Tapi karena aku pikir Gara-gara apa? Kok bisa nggak tahu, sampai segitu ya? nggak tahu. Tiba-tiba habis lapin, mungkin mungkin warga kita dikipikir minta-minta gitu, ya. Tapi dibukain, diludahi. Itu. Tapi aku berpikir, intinya aku ada 20 duit buat adik-adik saya. Bisa lah beli 1 ekor ikan asin, beras setengah liter, atau mungkin buat jajan adik-adik sih. Apalah untuk ngisi di rumah. Nah, posisi lampu mati, tidak ada tetangga pada tutup mata. Kayak mereka nggak ada. Ini rumah ini nggak ada orangnya. Padahal ada kamu Jadi betul-betul kamu sendiri jalannya. sama adik-adik. Dan kamu di situ posisinya sebagai kakak tertua dengan 4 orang adik kamu. Nah, setelah itu tiba-tiba kami dapat informasi kalau macam mama mau pulang. Itu pun dari keluarga tetangga di sebelah aja. Jadi aku tahunya itu keluarga itu ya tetangga kami. Itu aja. Iya. Tiba-tiba mama datang bawa adik saya. Adik saya yang bungsu. Sempat aku juga ikut lihat mama. Tapi ternyata mama sudah nikah lagi. Udah nikah lagi. Di kota yang berbeda. Jadi aku berpikir, enggak apa-apa lah. Mungkin jalannya mama kali ya. Tapi aku berpikir juga, yang penting adik-adik saya ada yang lindungi. Hmm. Aku bisa kerja. Nah, dimana pada saat itu mulai nih dari aku kerja lap-lap mobil orang
kaca mobil, kap-kap mobil orang di lampu merah di kota Makassar. Akhirnya aku mulai merambah di namanya ngamen, Amin. ngamen-ngamen di Benteng Rotterdam, Makassar. Di depan Benteng Rotterdam dulu itu Pak ada namanya warung-warung lalapan, Mm. Tombak Kayu Bangkoa, itu namanya dulu. Berarti itu ngamen. Nah, disitulah aku kenal salah satu orang yang merekomendasikan aku masuk di salah satu HM tersebut. Berarti kamu diajak kerja. Ajak kerja. Diajak kerja, mungkin aku nggak tahu si kakak tersebut itu melihat potensi apa dari aku atau mungkin kasihan dari aku, kasihan lihat aku, akhirnya dia memberikan aku satu kerja. Nah, disitulah mulai nih, aku tahu namanya uang besar. Uang besar. Iya, Uang besar. yang tadinya aku cuma taunya paling gede itu 5.000, 5.000. 10.000. Akhirnya terbackup lah, kayak macam biaya pendidikan adik-adik saya, mulai dari situ. Dan di situ aja aku mulai nakal. Tapi nakal saya itu nakal di mana pada saat aku nakal di luar, nggak mau nakal di maksudnya di sekitaran rumah saya Di atau lingkungan di tuh, lingkungan saya. di lingkungan kamu tetap menjaga image kamu Iya, anak baik-baik. adik-adik saya. Nah, setelah aku kerja mulai nih, ternyata mama mantau kita juga, akhirnya adik-adik saya pecah Oh, sebagian dibawa sama di mama. bawah sama. Setelah dibawa sama mama, tinggal aku sendiri. Setelah mama saya, setelah tinggal aku sendiri di situ, aku ikut sama mama lagi. Aku sempat berhenti kerja, aku ikut sama mama, lihat adik-adik saya. Ternyata sampai di sana, adik-adik saya mengalami satu insiden juga dari papa tiri saya. Sempat tampil di diperkosa gitu, yang nomor 3, Oh, adik saya nomor 3. Tapi setelah saya tanya satu-satu, ternyata hal tersebut, pelecehan tersebut tidak terjadi cuma sama adik saya nomor 3, terjadi juga sama adik saya nomor 4. jadi hampir semua adik kamu Hampir, dilecehkan iya, sama papa tiri kamu. iya. Jadi untuk yang nomor 5 tersebut ini masih kecil. Mm. Dan adik saya yang paling bungsu itu yang laki-laki masih sekolah kelas 1 SD kan kelas 2 SD pada saat itu. Nah, disitulah aku hampir fight sama bapak tiri saya. Hanya aku ambil kembali adik-adik saya. Hmm. Aku ambil kembali adik-adik saya, dijauhkan dari lingkungan mama, lingkungan dari papa tiri saya. Aku tarik kembali ke Makassar. Keadaan itu maksudnya gini, adik kamu mau dilecehkan sama papa tiri kamu, mama tahu nggak Mama kondisinya? tahu, disitulah sedikit faktor kekecewaan saya dulu pada saat itu sama. Nah, aku sempat melapor ke pihak yang berwajib bahwa adik saya, aku minta pertolongan bantuan dari tetangga. Bahwa adik saya itu sempat dilecehin gini segala macam. Nah, akhirnya papa tiri saya sempat ditangkap, tapi cuma tidak berselang berapa hari, papa saya itu kembali dibebaskan. Dan Mungkin karena kurang bukti. bukan karena kurang bukti, tapi faktor keberatan pada saat itu kasusnya masih dipegang sama orang tua dari anak, Oh iya betul, karena posisi kamu pun masih di bawah belum umur, dewasa. masih di bawah Iya, umur. betul. Aku belum bisa memegang kasus tersebut. Iya. Kekecewaan saya makin membesar sama mama saya. Tapi setelah itu, Tapi pada saat itu aku berpikir, mama jahat banget, jahat banget mama. Kok bisa? Kami anaknya nyata, darah dagingnya, kandungnya dia. Kami ingin seperti itu kan sama orang lain yang kami tidak tahu itu dia siapa. Tapi mama lebih membela orang tersebut daripada kami. Pada saat itu pemikiran saya. Akhirnya adik-adik aku ambil kembali Pak. Aku ambil semua adik-adik aku titip sama tanteku di Makassar. Nah ini yang satu di sini nih, yang satu di sini nih, yang satu di sini. Aku kembali lanjut kerja. Pokoknya aku betul-betulan totalitas kerja di THM. Betul-betul bagaimana caranya aku bisa mendapatkan rupiah untuk adik-adik saya supaya ke depannya adik-adik saya itu tidak seperti itu kan lagi. Pokoknya adik-adik saya tanggung jawab saya.
Nah, aku singkat ceritanya sampai setelah aku besar, adik-adik saya sudah tamat sekolah, aku baru paham maksud mama saya pada saat itu, Pak. Ternyata aku tersilap dengan apa yang dilakukan mama saya kepada papa tiri saya. Ternyata tujuan mama saya itu lebih lebih membela papa tiriku itu karena kondisi pada saat itu kami di daerahnya papa tiriku. Oh. Papa tiriku kan. Mama saya bilang, "Mama cuma seorang perempuan. Mama nggak kuat." Bukan aku membela papa tirimu yang dulu, tapi aku tidak mau jangan sampai kalian dapat masalah Di daerah orang. di daerah orang. Jangan sampai keluarganya dari papa tiri saya tersebut itu entah mungkin mengamuk atau mungkin barangkali keluarganya sempat berbuat sesuatu hal-hal buat ke kami Ya. sampai perlindungan dari mama saya tidak memadai. Makanya mama saya melakukan hal tersebut. Jadi aku berpikir, asli, mama pada saat itu Wonder Woman. Dia percaya sama aku, kamu laki-laki paling tua, kamu pegang adikmu dulu. Makanya sampai sekarang Pak, arti mama bagi aku itu segalanya. Kalau mau dikata, pilih mama atau papa? Mama 3 kali baru papa. Ya. Mama baru. Ya. Andai kata papa tidak ada, nggak usah papa. Mama aja. Berarti kamu dari kecil tinggal sama nenek? Sama nenek. Dengan adik-adik kamu? Iya. Nah, sepeninggalan nenek itu Pak, ya berusaha aku untuk bagaimana bagusnya menghidupi adik-adik saya sampai mereka bisa luluslah sekolah satu persatu. Sampai mereka bisa berumah tangga masing-masing. Ical sendiri lulus nggak sekolah? Alhamdulillah lulus. Lulus. Lulus Pak. Lulus sekolah. Terus kenapa nih kok bisa sampai ke sabu ini, gimana ceritanya nih? Ceritanya gimana ya? Ya di zaman pada saat mulai kenal dengan namanya sabu itu pas aku kerja Pak di salah satu THM di kota Makassar di usia 14 tahun kalau nggak salah ingat. 14 tahun udah mulai ikut kerja di THM. Sebagai apa? Sebagai salah satu server atau biasa lebih awamnya disebut waiters. Waiter. Iya. Berarti malam kamu kerja, siangnya kamu sekolah. Sampai lulus tuh. Sampai lulus. Alhamdulillah. Pertama kali make umur berapa, Chan? Awal pertama make itu coba-coba aja, Pak. Dimulai daripada sebelum kenal sabu, aku awal pertama kenal namanya pil-pil koplo gitu, seperti kayak Somadril, Riklona, Tramadol gitu. Tramadol. Iya. Di zaman itu. Ya, obat-obat yang hitungannya nggak juga terlalu susah dicari lah. Dan murah meriah. Ya. Itu kan di apotek juga ada ya? Banget. Ada. Berarti dari umur 14 sudah ke obat-obatan? Iya. Umur 14 itu kalau kira-kira mungkin sekitar SMP lah ya? SMP. Kalau nggak salah itu di SMP kelas 2 kayaknya. Kelas 2. Kalau nggak salah. Malamnya kamu kerja? Kerja sebagai waiter di salah satu THM. Di THM. Jadi kamu make itu buat apa sebenarnya? Awal pertamanya sih Pak, make itu cuma ajang gaul aja sih. Karena di lingkungan yang seperti itu. Di lingkungan seperti itu. Mungkin ceritanya cuma ikut rame-ramein aja supaya dibilang aku itu satu seperti kayak kalian dan aku itu enggak beda. Sama. Jadi di mana pada saat, nah ayo lo make ini apa Kak? Lo pakai aja pas lo akan enjoy. Nah dimulai pada saat itu aku mulai pakai, dimana pada saat zamannya itu masih kuno banget pakai perahu gitu. Nah aku dibakarin, aku disuruh tarik. Kalau pertama memang agak nggak tahu makainya. Lama kelamaan mulai pintar juga sampai berakhir untuk bakar sendiri. Jadi konsumsi pribadi, lanjut konsumsi pribadi. Sekali make berapa banyak, Cal?
Sekali make, ya paling itu dulu paket-paket recehan gitu Pak, yang poket-poketan kecil. Yang pada zamannya itu masih harga 50.000 atau 100.000 kalau nggak salah ingat Hmm. pada saat itu. Berarti itu tiap hari Enggak juga, saya ada duitnya. seada Saya duitnya. ada duitnya aja. Kalau ada duitnya baru make. Tapi dulu itu Pak kebanyakan ditraktir aja. Kebanyakan Kebanyakannya ditraktir. ditraktir. Jadi gajimu itu kamu fokuskan untuk kehidupan kamu dan adik-adik kamu. Adik-adik. Asli. Jadi memang kamu make ini ibarat kata buat diakui lah di Buat dia. lingkungan itu Betul supaya sekali. diakui. Supaya diakui. Dan kebetulan kamu juga paling muda di situ. Paling muda, tapi tidak kentara di pada saat itu aku namanya aja umur saya muda, tapi dari segi penampakannya aku sudah lebih sama kayak mereka. Oh, Nggak nggak terlalu jauh beda lah. nggak jauh beda. Dapat barangnya berarti dikasih. Kali pertama itu dari teman aja. Nah ini nah, lo pakai lo coba. Nah kemudian harinya mulai aku tuh, kak aku punya uang 100.000, kak aku punya uang 50.000, aku mau dong. Nah ini lama kelamaan aku dikasih channelnya sih kakak yang panggil kakak tersebut. Nah lo hubungi sendiri. Jadi langsung berhubungan dengan yang penjualnya itu. Iya. Efeknya bagaimana, Cal? Efeknya kalau dimulai pada saat pertama, anu sih Pak, bawaannya ini asli pas pertama kali aku make itu baunya itu aku salah tingkah. Nggak tahu mau ngapain, baunya itu kayak jantung berdebar aja, perasaan kayak macam go 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 gitu aja. Nah, di lama kelamaan aku mulai didoktrin sama teman-teman, kamu harus bawanya seperti ini, kamu harus kalau make seperti ini. Jadi lambat laun aku mulai paham dan mulai mengerti bagaimana cara menggunakan hal tersebut. Berarti kamu sampai masuk ke sini pun kamu itu hitungannya pemakai atau pernah ngejual juga? Kalau pemakai, asli aku pemakai Pak, tapi kalau untuk menjual, aku belum pernah menjual, sama sekali belum pernah menjual. Tapi kalau untuk dulu, sempat aku disuruh ngantarkan buat orang, bilang, ini antar buat ini, bawakan ini, sekalian titip buat ini juga. Kalau aku pergi beli di situ. Nah jatuhnya ya di kurir juga sih Pak. Jatuhnya sih lebih tepatnya kurir buta. Dapat bayaran? Nggak ada dapat bayaran sama sekali, cuma di kurir buta aja Pak. Gitu aja. Jadi hanya sekedar dimintai tolong. Dimintain tolong. Bahasanya seperti Iya. itu, mintain tolong, Iya. titip buat si Aji A, mumpung. titip buat si B gitu kan. Betul. Aji mumpung karena aku datang beli, dia dititipin juga, sekalian titipin buat ini. Atau sekalian gitu. titip lempar di sini. Gitu aja. Terus waktu ditangkap tuh kronologinya gimana, Cal? Nah gini, kronologinya pas aku ditangkap, sumpah Pak, dramatis banget. Aku nggak tahu kok pada saat itu aku mau ditangkap. Aku pada saat malam itu di jam 10-an kayaknya. Di tanggal 18 Mei 2021. Di pada saat itu aku habis pindahan rumah nih Pak, habis pindah kos-kosan. Ya. Terus teman saya ngechat, Cal adakah gini-gini segala macam, jadi aku jawabnya, kalau mau nanti ambil sendiri nah, ada ini. Oke, jadi akhirnya aku sambil ngechat sama teman aku yang mau ambil, aku jalan lah dari rumah ke ATM, sambil nungguin dia Pak. Berarti hitungannya itu barang yang kamu bawa itu untuk dijual ke temanmu atau pemakaianmu atau gimana nih? Ceritanya kayaknya mau dipakai sama-sama. Oh, kamu mau pakai sama temanmu itu, Iya. cuma uangnya ini patungan gitu. Kurang, iya betul. Dimana pada saat itu aku sudah nunggu teman aku di depan salah satu bank yang ada di Kota Sangatta. Nah, sambil aku nunggu, aku nggak ada curiga sama sekali, tidak punya feeling sama sekali bahwa akan terjadi sesuatu hal yang akan menimpa saya sampai saya ada di sini. Nah, di mana pada saat itu aku ngechat teman saya, kamu sudah di mana? Nah, aku sudah OTW ini. Oke, aku tunggu ya. Nah, tiba-tiba bukan teman saya yang muncul. Ternyata bapak-bapak dari Polisi Polres. yang datang. Betul sekali. Berarti dibawa ke Polres apa gimana? Dibawa ke Polres. Terus ditangkap langsung dibawa ke Polres? Apa digeledah dulu? Digeledah dulu, ditelanjangin di pinggir jalan, ditontonin sama orang-orang. Habis itu ditanyain,
barang kamu di mana, bahan kamu di mana, ini segala macam. Jadi sempat aku bilang nggak ada pak, aku nggak ada segala macam. Tapi mungkin inisiatif dari bapak untuk dari bapak sekalian kan memeriksa di sekitaran saya, sempat aku membuang barang tersebut dan akhirnya didapat dengan beratnya kalau nggak salah kemarin itu ada 0,22 0,22 gram. 0,22 gram Berarti memang buat make kamu aja buat ya. make aja. Respon keluarga bagaimana Cal saat tahu kamu? Shock. Respon keluarga saya shock banget. Pokoknya keluarga saya nggak tahu dah mau ngomong apa dan mereka nggak nyangka ternyata aku bermain dalam hal dunia seperti itu. Ya mereka berusaha menerima sih. Asli keluarga saya luar biasa pak dalam mendampingi selama saya di sini, selama saya menjalani segala macamnya. Keluarga selalu support. Keluarga selalu support. Sampai saat ini komunikasi dengan keluarga masih jalan. Alhamdulillah masih lancar. Keluarga kan nggak tahu nih, kamu selama ini berarti keluarga nih nggak tahu kalau kamu pakai barang tersebut, pakai barang haram. Cuma dari dulu keluarga tahu kan kalau kamu di tempat hiburan malam kerjanya. Keluarga saya tahu sebagian aja sih pak. Keluarga-keluarga yang jauh aja. Kecuali kalau macam pribadi mama nggak tahu kalau macam aku di tempat dunia malam. Asli sih. Mama udah banyak banget aku dalam segi kerjaan, dari segi apa saja. Itu salah satu sesalku di dalam hal ini. Tapi mama alhamdulillah dia seorang Wonder Woman. Dia tahu walaupun anaknya seperti ini, dia selalu mendampingi. Kalau sampai mama kamu ngelihat video ini, kira-kira apa yang mau kamu sampaikan buat mama? Aku udah bisa ngomong apa-apa buat mama. Jujur aku cuma bisa bilang, Ma, aku mohon maaf banget. Mohon banget yang sebesar-besarnya sama mama. Udah pak, aku udah tahu mau ngomong apa lagi sama mama. Mama sampai pingsan berapa kali pada saat dia tahu. Aku diam, aku ditangkap. Dia kaget, ternyata anaknya laki-laki yang paling tua ternyata hidup dalam dunia narkoba. Pasti ada hikmah di balik semua kejadian ini. Jadi dengan kamu masuk ke sini pun jelas ada perubahan lah yang kamu dapat. Yang pertama mungkin perubahannya dari segi keagamaan. Di sini pun kamu kan dibina, jelas lebih mendekatkan diri dengan Tuhan. Jadi ya kita ambil hikmahnya, kita ambil baiknya. Alhamdulillah sih pak, selama aku diambil di sini, mungkin di mata orang-orang banyak itu, kamu masuk penjara, kamu ditangkap, kamu begini-begini segala macam. Tapi jujur, rasa yang saya dapatkan selama aku di penjara, aku malah bersyukur pak, sangat bersyukur sebesar-besar mungkin. Dimana pada saat saya berpikir, aku masuk penjara, negatif nih segala macam. Nanti gimana nih aku ke depannya? Tapi ternyata apa yang aku dapatkan di sini jauh lebih berarti untuk hidup saya ke depannya. Aku di sini ditempa untuk menjadi satu pribadi yang lebih baik, menjadi sesuatu yang lebih sosialisasi. Dimana pada saat kemarin aku dengan barang tersebut lebih cenderung tertutup. Sekarang aku tahu artinya. Nih baik nih. Yang kemarin itu gini. Alhamdulillah aku ditangkap. Coba aku udah ditangkap, mungkin barangkali aku udah bakalan seperti ini. Aku udah bakalan sadari apa yang sebenarnya ini salah. Ya, seandainya ini tidak terjadi, malah bisa jadi kamu lebih parah dari ini. Betul sekali pak, pasti asli. Jangankan aku cuma make, pasti ujung-ujungnya pasti aku jualan juga. Pasti asli. Dimana pada saat udah mau make, nggak dapat duit, pasti nambalnya ke situ. Sekalian jualan lah, sekalian jualan, kan untungnya buat make. Jadi ada hikmah di balik kejadian ini. Cal, nih kamu kan orang jauh nih, bukan asli daerah sini. Ke sini kan kemarin merantau ke sini ada kerjaan.
Nah, nah, terus orang yang paling berpengaruh buat kamu nih selama di penjara siapa nih, Cal? Selama kamu ada di dalam sih. Yang paling berpengaruh banget ya, terutama semua teman-teman yang ada di sini, semua warga binaan yang ada di sini, berarti banget bagi aku. Dan kedua, buat bapak-bapak yang ada di sini, udah mau ya membina kita di sini dengan ikhlas sampai kita menjadi lebih baik di sini ya. Itu aja sih Pak. Ya, Berarti semangat, banget. Cal. Semangat. Semangat, harus semangat. Penjara bukan akhir dari segalanya. Ya, Di sini kita jadi lebih baik loh. berarti pada akhirnya ada beberapa hal yang kamu sesali. Ada Bapak. Cuma ya itu kenyataan yang memang harus diterima. Nah, gini, selama aku di sini Pak, hal yang aku dapatkan itu yang di luar sebelum aku masuk di sini, aku selalu berpikiran, ih aku di penjara nih, aku ditangkap, pasti aku akan jadi seperti ini. Tapi ternyata tidak. Semua apapun yang kita pikirkan di luar tentang di penjara itu bertolak belakang dengan pemikiran kita setelah kita ada di sini. Ternyata kita di sini dibina, kita diberikan jalan, kita dibimbing, kita diberikan arahan untuk menjadi satu pribadi yang lebih baik dari Ya, bapak-bapak semuanya. ya, jadi segala sesuatu itu memang tergantung dari sudut pandang kita bagaimana kita menilai hal Betul tersebut. sekali. Kalau kita bisa secara terbuka, berpikiran terbuka, ya kita bisa menerimanya dengan baik, ikhlas ngejalaninya. Insya Allah ya semuanya pun bakalan ada hikmahnya. Betul sekali Pak. Dan kita harus semangat, tidak boleh loyo. Berarti sebelumnya, Cal, pernah kepikiran nggak bakalan masuk penjara? Jujur aku udah pernah kepikiran untuk masuk penjara. Betulan sama sekali tidak pernah berpikiran untuk masuk penjara Pak. Karena aku berpikir cuma apa, pakai doang ini. Hmm. Aku nggak jualan. Tapi ternyata masuk deh. Tapi tidak apa-apa, aku bersyukur banget bisa masuk di sini. Aku bisa kenal teman-teman yang lain. Sangat bersyukur. Ya, terutama bisa memperbaiki diri. Iya, memperbaiki diri dan memperbaiki karakter lagi untuk bersosialisasi di luar. Cal, pertama kali dengar kata penjara nih, apa yang kamu pikirkan? Pertama kali kamu masuk ke sini tuh, Seram, seram, takut. Pokoknya segala macam pikiran-pikiran negatif itu udah ada semua dalam kepala. Aku di penjara, pasti tempatnya kayak gini, pasti tempatnya ekstrim, pasti tempatnya kayak begini, begini, begini. Pokoknya hal-hal yang negatif semua ada di kepala saya, Pak. Tapi ternyata itu beda sama sekali dengan apa yang saya dapatkan sekarang. Beda banget, jauh ya. jauh Jadi banget, jauh. apa yang dipikiran dengan apa yang kita pikirkan dengan kenyataannya ini ternyata nggak seperti itu. Tidak sama. Kalau ada pesan-pesan yang mau kamu sampaikan buat teman-teman di luar, Buat pesan sih buat teman-teman semua yang ada di luar, kalau bisa jauhin narkoba, ya, say no to drugs. Jangan sekali coba-coba sentuh barang seperti itu, karena apabila sekali kamu sentuh barang tersebut, susah untuk kamu lepasin barang tersebut. Karena apa ya? Eh, Contoh aku pribadi, aku ketagihan dengan barang tersebut. Tapi selama aku dibina di sini, sayang. Sekian tahun aku di sini jalaninnya untuk setelah aku nanti bebas, aku ingin kembali dengan hal tersebut. Bagi saya itu sayang banget. Sayang banget karena aku pikir udah jauh nih aku ditempa di sini. Masa aku harus kembali ke nol lagi? ya. Itu buat pesan buat teman-teman, ya itu aja, jangan sekali-sekali sentuh narkoba. Pegang aku, kamu udah bakal lepas dengan namanya narkoba apabila kamu bermain dengan namanya narkoba. Jadi mau sebagaimanapun kita diperlakukan dengan baik di dalam penjara ini, tetap pasti ada rasanya nggak nyaman, ada rasanya rindu dengan keluarga, dengan lingkungan di luar. Ya, itu dia sedikit cerita tentang perjalanan hidup dari teman kita, Ical. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dan juga hikmah dari kisahnya dia. Yang jelas tidak ada manusia yang sempurna, semua orang pasti pernah melakukan kesalahannya, tapi hanya orang yang bijak yang mau mengakui kesalahannya dan memperbaiki kesalahannya. Sampai di sini perbincangan kita kali ini. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara klik like, comment, share, dan subscribe
karena masih banyak kisah menarik lainnya dari teman-teman kita di dalam.